Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata atau membahas tentang masalah sebagian banyak, yaitu pendakwa yang terkadang menyampaikan dakwanya tidak memikirkan perasaan saudara muslimnya. Dan ada sebagian banyak, yaitu orang awam yang mendengarkan dakwah tersebut mudah tersinggung jikalau seorang pendakwa menyampaikan dakwanya dan tidak memikirkan perasaan saudara muslimnya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa kata terkhususnya kepada orang-orang pendakwah. Ketika kita menyampaikan dakwah kita, bagaimana caranya agar kita bisa memikirkan perasaan saudara muslim kita sehingga mudah memahami ketika kita menyampaikan ayat, ketika kita menyampaikan hadis. Karena ketika kita membacakan ayat kepada saudara Islam kita, ketika tidak memiliki iman ataupun iman yang sedikit atau bisa dikata tidak memiliki iman, kemudian kita membacakan ayat, maka hati tidak akan mampu menerima. Itu sudah pasti. Ketika orang tidak memiliki iman, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran, maka tidak akan mempan karena tidak beriman. Ketika sudah beriman, ketika dibacakan ayat, maka bergetarlah hatinya, kemudian mudah untuk mengambil pelajaran tentang ayat apa yang dibacakan ketika orang sudah beriman. Tetapi ketika tidak beriman, meskipun dibacakan 30 juz, maka tidak akan ada yang masuk di hati karena tidak beriman. Maka bagaimana caranya ketika kita ingin memberikan dakwah kepada saudara Islam kita, yaitu kita memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil hatinya. Ketika kita sudah mengambil hatinya, kita sudah satu hati, maka kita berlahan-lahan untuk menyampaikan dakwah sehingga dia bisa beriman. Ketika dia sudah beriman, maka kita leluasa untuk memberikan kepahaman agama, diajari tentang masalah membaca Al-Quran, membaca atau menghafal hadis, maka mudah untuk diberi kepahaman ketika orang sudah beriman. Jadi caranya yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mengambil hatinya sehingga kita bisa satu hati, kemudian barulah kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi awal-awal ketika kita mendekati menyampaikan dakwah kepada saudara Islam kita, yaitu adalah pendekatan. Bagaimana caranya supaya bisa satu hati? Sebagaimana Rasulullah SAW, beberapa contoh yang telah dicontohkan kepada kita, yaitu ketika ingin mendakwai Bilal, yaitu Rasulullah SAW tidak membaca ayat, pokoknya Rasulullah SAW berakhlak membantu aktivitas Bilal, kasih makan kuda, giling kandung, dan lain sebagainya. Ketika Bilal sudah tersentuh hatinya begitu mulai yang namanya Islam, maka Bilal sendiri yang menawarkan dirinya, apakah keinginanmu ya Rasulullah, sehingga engkau begitu rajin membantu saya? Saya hanya ingin engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Bilal pun mengatakan, kalau hanya itu, maka saksikanlah saya akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi
Ada beberapa yaitu cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan mendakwakan itu agama untuk mengenalkan Islam kepada umatnya dengan cara-cara yang halus. Tapi sekarang kita ini sering menyaksikan para pendakwa menyampaikan dakwanya dengan teriak-teriak, seakan-akan itu hidayah dari manusia. Tidak, manusia hanyalah penyampai. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hidayah karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci hatinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah, hanyalah saya yang bisa memberi hidayah. Kau hanya penyampai, yang memberi hidayah adalah saya." Rasulullah saja kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini hanyalah manusia biasa, hanyalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampaikanlah dakwah dengan penuh, dengan lemah lembut. Kemudian kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberi hidayah kepada saudara-saudara kita. Jadi sekali lagi saya menghimbaukan kepada saudariku, ketika kita menyampaikan dakwah, marilah kita bersama-sama menjaga perasaan saudara kita. Begitupun dengan saudara-saudaraku sekalian, khususnya kepada orang-orang awam, ketika mendengarkan dakwah, maukah dakwah yang keras maupun yang halus, jangan kita mudah tersinggung. Karena betul apa yang dia sampaikan, cuma terkadang cara menyampaikannya kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Kita mengambil contoh ke duniawi. Misalnya ada seseorang yang mensungguhkan atau memberikan kita roti, tetapi melalui dari kaki. Meskipun kita lapar, kita tidak akan rela memakan daripada pemberian itu karena cara memberinya itu tidak sopan. Ada orang ketika memberi, meskipun pemberiannya hanyalah sebuah singkong atau ubi, tapi dengan cara yang penuh sopan santun, dikasih di piring, kemudian diberikan kita dengan penuh sopan santun. Meskipun kita kenyang, kita tetap untuk mencicipinya karena caranya memberikan penuh dengan sopan santun. Apa yang kita bisa ambil hikmah di sini? Ketika orang memberikan dakwah atau menyampaikan kita dakwah, ketika caranya itu baik, caranya halus, caranya menyampaikan mudah dipahami dengan penuh sopan santun, penuh dengan lemah lembut, maka orang mudah tersentuh hatinya, mudah menerima apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itulah tata cara kita berdakwah. Intinya pendakwah dan orang didakwai jangan mudah tersinggung. Intinya bagaimana caranya agar kita ini bisa saling melengkapi. Orang pendakwah menyampaikan dakwanya dengan lemah lembut, orang yang didakwai jangan mudah tersinggung, karena pendakwah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.